Sore teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor Supra 125 sudah bunyi strek ya di bagian pengereman belakang ya. Setelah dicek ternyata kampasnya itu sudah habis ya teman-teman, tinggal platnya saja. Sekarang kita akan belajar cara mengganti kampas rem belakang Supra 125 tanpa melepas kaliper ya. Yang pertama, siapkan dulu kampasnya ya. Ini kampasnya sama dengan Jupiter MX belakang maupun FU ya, Satria FU, sedangkan kunci E5 serta cukil ya. Untuk penggantian kampas yang baru, sebaiknya bagian tepinya itu dikikis pakai amplas atau cutter atau pakai gerinda ya teman-teman ya, untuk menyesuaikan sudut-sudut di sini ya, karena tidak siku. Biar teman-teman bisa tahu alasannya kenapa harus dikikis, kita pasang terlebih dahulu ya tanpa mengikisnya. Nanti teman-teman bisa tahu ya kenapa harus dikikis. Kita pasang dulu. Sekarang kita buka kembali kampasnya. Bisa dilihat ya teman-teman, yang menempel hanya bagian tepi-tepinya saja ini ya, yang ada garis hitam. Sekarang teman-teman bisa paham ya, karena bagian sini itu bagian yang paling tinggi ya. Sekarang kita kikis menggunakan gerinda ya, pakai manual saja, bisa dengan amplas. Kalau ampas bukan yang original itu pakai cutter juga bisa ya teman-teman. Atau pakai amplas yang kasar. Sepertinya sudah cukup ya teman-teman. Setelah dikikis, kita pasang kembali. Karena terkadang setiap merek itu lebarnya dan posisi kampasnya itu berbeda-berbeda ya teman-teman ya. Kecuali jika kita memakai produk yang original terus ya, itu akan menempel di bagian itu terus ya. Kita hidupkan lagi motornya.
sekarang kita lepas lagi ya, biar nggak penasaran. Kita akan cek. Hati-hati ya merenggangkan kampasnya. Jika kaliper tidak bergerak harus dibongkar ya. Lebih banyak dari yang tadi ya, permukaan yang hitam alias yang bersinggungan dengan piringan ya. Ini akan lebih cepat pakem daripada tadi kita tidak melakukan pengikisan ya. Jika dirasa masih kurang bagian yang hitam, bisa dikikis kembali ya teman-teman. Kita pasang kembali kampasnya. Ini untuk pemakaian 1 minggu biasanya sudah nempel semua ya, karena sudah lebih dari 50%. Permukaan piringannya juga sangat parah ini. Syarat yang pertama yaitu tadi ketika penggantian kampas rem belakang tanpa melepas kaliper, yaitu kaliper harus bisa bergeser ya, atau bergerak ke kanan dan ke kiri ya. Untuk kemudian ini yang sangat penting ya, ketika piston habis direnggangkan ya, biar kampas masuk, biasanya ini pedal itu dalam ya, itu jangan langsung dikocok ya. Ketika kampas sudah terpasang, kita tekannya itu sedikit-sedikit saja ya, seperti kita ngerem waktu dalam kondisi standar ya, atau kampas masih terpasang. Karena jika kita menekannya dalam, bisa terjadi karena di dalam banyak korosi atau kapur atau keraknya ya, itu piston malah tidak kembali ya. Jadi harus sedikit-sedikit saja ya, kurang lebih jarak mainnya 1 sampai 1,5 cm ya. Karena sering terjadi ketika kita menekan sampai bablas ke bawah, itu justru piston master remnya itu nggak kembali karena di dalam banyak kotorannya. Itu bisa menambah pekerjaan saja ya teman-teman. Sepertinya dirasa sudah oke ya. Kita coba putar rodanya. Ini giginya masuk ya, giginya masuk tadi ya. Kita putar, terasa ringan ya teman-teman. Jika terasa berat, pastikan piringan itu tidak goyang, masih senter. Kemudian jika terasa berat ya, bongkar bagian master remnya. Biasanya karena kampas sudah terlalu tipis, piston kaliper itu akan keluarnya banyak ya, dan minyak rem yang ada di tabung itu turunnya banyak sekali sehingga menarik karet. Tapi ketika kita ganti kampas yang baru, karet itu tidak mau kembali lagi ya teman-teman, sehingga mengakibatkan piston masih menekan dan roda belakang itu terasa berat ya. Baik teman-teman, demikianlah syarat mengganti kampas rem belakang tanpa melepas kaliper ya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.